Aladin dan lampu ajaib. Dahulu kala di sebuah kota yang terletak di Asia Timur, diceritakan terdapat seorang ibu yang tinggal dengan anak laki-lakinya bernama Aladin. Mereka hidup secara sederhana di sebuah gubuk tua yang kurang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, Aladin tak henti membantu ibunya untuk menjual buah-buahan di sebuah pasar dekat tempat tinggalnya. Sebagai anak semata wayang, ia pun sangat menyayangi sang ibu dan bermimpi jika suatu saat ia bisa hidup mewah bersama dengan ibu tercinta. Sampai suatu ketika, Aladin yang sedang melakukan kegiatan hariannya dalam membantu sang ibu di pasar, dipertemukan dengan seorang pedagang kaya. Pedagang itu menghampiri Aladin dan menawarkan bantuan padanya. "Apakah kamu ingin hidup sukses dan kaya raya? Aku bisa membantumu dengan menawarkan kerjasama yang memiliki bayaran cukup besar," ujar sang pedagang kaya kepada Aladin. Tanpa ragu, Aladin pun tergiur dengan penawaran tersebut dan menyetujuinya. Namun, ia tetap harus meminta izin kepada sang ibu sebelum akhirnya memutuskan pergi bersama pedagang tadi. "Baiklah, tetapi izinkan aku meminta izin dan restu kepada ibuku terlebih dahulu," jawab Aladin yang kemudian langsung meminta izin kepada ibunya. Mendengar ucapan sang anak, ibu Aladin pun langsung mengizinkan putranya itu untuk pergi merantau mencari kesuksesannya. Sang ibu berkata, "Pergilah dan kejar kesuksesanmu, nak." Keesokan harinya setelah mendapat izin sang ibu, Aladin pun pergi bersama pedagang itu. Keduanya menempuh perjalanan yang sangat jauh dari tempat tinggal Aladin sebelumnya. Bukan mendapat pekerjaan yang layak sebagaimana diharapkan, Aladin justru diperlakukan seperti budak yang harus mengerjakan segala perintah dari pedagang tadi. Bahkan, ia diancam akan dibunuh jika tidak mematuhi perintah pedagang tersebut. Namun ada hal janggal yang membuat Aladin baru menyadarinya. Pedagang kaya yang menawarinya pekerjaan itu rupanya bukan seorang manusia seperti dirinya, melainkan seorang penyihir. Hal ini diketahui ketika Aladin dibentak olehnya dan penyihir tersebut mengeluarkan bubuk ajaib dari dalam sakunya. Bubuk tersebut kemudian ditaburkan ke atas tanah. Secara mengejutkan, sebuah asap pun muncul dari tanah yang tadi diberi taburan bubuk ajaib oleh penyihir. Sang penyihir kemudian menyalakan api dengan kayu bakar sembari mengucapkan mantra. Secara tiba-tiba, tanah di hadapan mereka pun terbelah dan memperlihatkan sebuah lorong seperti gua dan undakan untuk menuju ke dasarnya. "Cepat turun dan ambilkan aku lampu tua di dasar gua tersebut," perintah penyihir sembari membentak Aladin. "Tidak. Aku takut turun ke sana," jawab Aladin dengan ekspresi ketakutannya. Meski sebelumnya sempat menolak karena takut, namun penyihir tadi memberikan sebuah cincin ajaib yang disebut akan melindungi Aladin selama mencari lampu tua di dalam gua. "Ini adalah cincin ajaib, cincin ini akan melindungimu. Jadi cepat pakai dan turun ke bawah sekarang juga," kata si penyihir. Akhirnya, Aladin pun mengenakan cincin tersebut dan mulai menuruni undakan itu dengan perasaan takut yang masih menghampirinya. Sesaatnya sampai di dasar gua, ia menemukan pepohonan dengan buah permata dan lampu yang ada di bawahnya. Saat ia hendak kembali menaiki undakan ke permukaan, sebagian pintu lubang sudah mulai tertutup dan membuat Aladin semakin ketakutan. Bukannya menolong, penyihir tadi justru memaksa Aladin memberikan lampu yang sudah dipegang olehnya. "Cepat berikan lampunya," seru penyihir. "Tidak. Lampu ini akan kuberikan setelah aku dapat keluar dari sini," jawab Aladin sembari memegangi lampu tersebut. Setelah melakukan debat yang memakan waktu, pintu tersebut semakin lama semakin menutup. Penyihir pun marah dan berakhir membuat pintu lubang ditutup oleh penyihir secara keseluruhan. Dengan tega, penyihir tadi meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Merasa ketakutan seorang diri di dalam gua, Aladin pun meringis sedih dan juga mulai merasa kelaparan. "Di sini gelap dan dingin, aku lapar dan ingin bertemu ibuku. Tuhan tolonglah aku," ucap Aladin seraya berdoa dan memohon mukjizat. Di dalam gua sana, Aladin pun mulai terduduk lemas sembari membersihkan lampu tua tadi yang dipegangnya.
Ia menggosok secara perlahan dan dikejutkan karena tiba-tiba terdapat asap yang keluar dari lampu tersebut. Betapa terkejutnya ia karena muncul seorang jin yang dapat berbicara kepadanya. Jin dari lampu ajaib tersebut berkata, "Akan aku berikan tuanku 3 permintaan yang akan kukabulkan. Apa permintaan pertamamu?" Meski sempat merasa takut dan aneh, namun Aladin berusaha percaya dan tetap menyebutkan permintaannya kepada jin tersebut. Permintaannya cukup sederhana, yakni ingin kembali pulang ke rumah dan bertemu sang ibu. "Aku ingin pulang ke rumah bersama ibuku, aku sangat merindukannya," ucap Aladin kepada jin yang keluar dari lampu ajaib tadi. Aladin kembali dibuat terkejut karena hanya dengan petikan jari, dirinya sudah kembali ke rumah dan bertemu sang ibu. Ibu dan anak ini pun sangat senang karena dapat bersatu kembali setelah perjalanan jauh Aladin. Setelah kejadian berhasilnya Aladin selamat dari dalam gua, ia pun mulai percaya akan kemampuan sihir lampu ajaib yang ditemukannya. Sebelum meminta permintaan keduanya, Aladin lebih dulu menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada sang ibu. Kemudian Aladin mulai menggosokkan kembali lampu ajaib tadi dan jin tersebut kembali muncul dari dalam lampu tersebut. "Wahai tuanku, apakah permintaan keduamu?" tanya sang jin kepada Aladin. Sangat ingin membahagiakan ibunya, serta ingin terbebas dari kehidupan miskin yang selama ini mereka jalani, keinginan keduanya adalah meminta jin membangunkan sebuah istana dengan semua kekayaannya. Seperti permintaan pertama, hanya dengan sekali petikan saja, gubuk lama milik Aladin dan ibunya pun berubah menjadi istana megah. Ia pun kemudian menjadi terkenal di negaranya karena kebaikan yang ia perbuat kepada sesama warga sekitar. Dengan kesuksesan yang telah diraihnya sekarang, tak lengkap rasanya jika ia terus hidup seorang diri tanpa pendamping. Suatu ketika, ia pun bertemu dengan seorang putri dari kerajaan seberang, yakni Putri Yasmin. Pertemuan mereka membuat keduanya saling jatuh hati dan memutuskan untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Namun, kebahagiaan Aladin dan Putri Yasmin rupanya tak bertahan lama. Penyihir yang dahulu sempat menjebaknya, kini mulai geram dengan kabar kesuksesan Aladin. Penyihir tadi kemudian berpura-pura menjadi lelaki tua yang menyebut dirinya mengoleksi lampu tua. Saat itu, kondisi kerajaan cukup sepi karena Aladin sedang tidak ada di sana. Sehingga penyihir pun hanya bertemu dengan Putri Yasmin yang sebelumnya tak tahu apapun tentang sejarah lampu tua milik suaminya. "Lampu tua ini sangat bagus, bolehkah aku meminjamnya untuk beberapa saat?" tanya penyihir kepada Putri Yasmin. Merasa tak ada yang aneh dari gelagat kakek tua tadi, Putri Yasmin pun memberikannya pada sang penyihir saat Aladin tidak ada di istana. Namun, penyihir yang menyamar menjadi kakek tua itu langsung mengambil lampu tadi dan menggosokkannya. "Wahai tuanku, akan aku berikan tuanku 3 permintaan yang akan kukabulkan. Apa permintaan pertamamu?" ujar jin dalam lampu ajaib tadi kepada sang penyihir. "Aku ingin istana megah milik Aladin dipindahkan ke gurun yang jauh," jawabnya. Permintaan tersebut pun langsung diindahkan oleh jin lampu ajaib dan membuat Aladin terkejut ketika dirinya kembali. Sebab, tak hanya istana megahnya saja yang tiba-tiba menghilang, tetapi istri dan ibunya pun ikut menghilang. Mengetahui hal tersebut, Aladin pun panik dan terus mencari keberadaan istri dan ibu tercinta. Setelah mencari, terbesit di benaknya bahwa ini semua mungkin saja ulah jahat dari penyihir yang pernah menjebaknya tempo dulu. "Apakah ini balas dendam yang diberikan penyihir itu kepadaku?" tanyanya pada diri sendiri. Setelah cukup lama berpikir, Aladin mengingat sebuah cincin yang dahulu pernah diberikan sang penyihir untuk membujuknya masuk ke dalam sebuah gua. Ia pun langsung mengambil dan menggosok cincin tersebut, dengan harapan dapat mukjizat yang sama seperti lampu ajaib miliknya. Benar saja, cincin yang digosokkan Aladin pun mengeluarkan jin yang dapat memberikannya permintaan. Aladin berkata, "Aku ingin dipertemukan kembali dengan istri dan ibuku." Dengan petikan jari, ia pun dibawa ke padang pasir tempat di mana istana, serta keluarganya berada.
Aladin sangat senang karena dapat berkumpul kembali dengan Putri Yasmin dan juga ibunya. Namun, hal yang mengejutkan adalah saat penyihir jahat tadi juga hadir di sana bersamaan dengan lampu ajaib yang berada di sebelahnya. Aladin pun dengan sigap mengambil lampu ajaib itu dari atas meja dan menggosokkannya. "Wahai tuanku, apa permintaan ketigamu yang bisa kukabulkan?" tanya jin dari lampu ajaib kepada Aladin. "Aku ingin penyihir jahat ini dikirim ke tempat yang jauh yang tidak akan pernah bisa kembali atau membahayakan siapapun," ujar Aladin kepada jin tersebut. Penyihir tadi pun sempat meminta ampun agar Aladin dan jin lampu ajaib itu tidak melakukan hal tersebut, namun terlambat karena jin tersebut langsung mengabulkan permintaan tuannya. Akhir cerita, Aladin bersama keluarganya pun hidup bahagia bersama tanpa pernah diganggu oleh kehadiran penyihir jahat itu. Demikianlah kisah Aladin dan lampu ajaib.